Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu Ika. Selamat pagi Pak Jus. Apa kabar? Baik Puji semuanya. Tuhan. Iya. Ya. Hai anak-anak, apa kabar? Semuanya pasti sehat? Iya, harus sehat Yes. ya. Oke, kita akan apa ya? Kita mau ngapain nih Pak Jus? Iya, kita mau ngapain ya? Enggak tahu. Ini hari apa sih Bu Ika? Hari Hari apa apa ya? Kemarin habis kayaknya Sabtu deh Bu Ika. Berarti hari Minggu Hari Minggu ya. ya? Oh Oh, iya. betul. Waktunya kita ibadah sekolah. Minggu. Iya. Sudah Oke. pada siap pasti ya? Iya, harus siap. Oke. Pasti udah mandi ya, udah Pastinya. cantik-cantik, udah ganteng-ganteng ya. Yes. Oke. Oke, kita angkat satu pujian untuk memulai ibadah kita ya. Ya. Yuk. Kita mau menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Yes. Semuanya semangat. Yuk, sukacita ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya anak-anak. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bapa, Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu ini, biarlah boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik. Berkati kami semua, berkati kami dalam menaikkan puji-pujian kami bagi-Mu, biarlah segala pujian kami boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami mau menyerahkan juga firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan menolong agar firman itu sungguh-sungguh boleh kami dengarkan dengan baik dan nantinya boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah ini ya Tuhan, kami mau serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Nah Bu Ika. Ya Pak Jus. Hari ini itu kita mau belajar tentang bagaimana kita itu nggak usah khawatir akan pertolongan Tuhan. Oh begitu, ya. Terus Bu Ika pernah nggak merasa khawatir atau merasa takut gitu? Pernah nggak? Pernah sih, itu Pernah kan ya? hal yang wajar ya, apalagi Benar. waktu kita masih kecil ya Mbak Iya Jus. sih, Nah benar juga. dulu waktu kecil karena Bu Ika juga tinggalnya di gereja ya, Oh, iya? kan sering kali ditinggal sama orang tuanya Bu Ika karena iya, ada apa harus nengok jemaat, ada kedukaan dan sebagainya. Iya. Kadang suka ditinggal cuman berdua sama adiknya Bu Oh Ika. sendirian berdua doang? Iya, Oh. tapi waktu itu sempet sih takut gitu, Takut ya, khawatir Bu, ya. nanti jangan-jangan papa mama ndak pulang-pulang nih ya Oh, opo iya. gini. Rasanya kayaknya anak-anak juga begitu ya Pak Jus ya. Kayaknya sih Heeh. iya. Pernah nggak sih anak-anak merasa khawatir, takut gitu kalau tiba orang tua kita misalnya mau pergi sebentar, keluar sebentar, mungkin cuman ke warung atau mungkin beli apa sebentar gitu ya, Bu, kamu ya. di rumah dulu ya sendirian ya, berani ya. Kita sih bilangnya berani-berani aja, padahal
Sebenarnya takut, ya khawatir. Papa jangan-jangan tidak pulang, mama nanti Gitu. nanti tidak pulang-pulang lama sekali. Tapi sebetulnya kita nggak boleh khawatir ya Pak Jus ya. Benar. Kenapa ya? Kayak tadi itu, Iya, Tuhan pasti akan menjaga kita. betul sekali. Kita nggak usah khawatir tentang apapun juga karena kita percaya Tuhan pasti menolong. Iya. Ada lagunya loh Bu Ika. Oh ya? Iya. Oh iya betul ada lagunya. Iya. Lagunya kalau tidak salah judulnya Jangan Kamu Khawatir. Khawatir, ya. Oke, Iya kan? kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama ya anak-anak. Bangkit berdiri, kita nyanyikan dengan sukacita. Yuk. Tepuk tangan dulu biar lebih semangat. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Iya, Pasti menjaga. harus ingat Tuhan selalu memelihara. Sekali lagi. Yuk. Kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Ya Bu Ika, Ya, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. iya. Adik-adik juga di rumah, sikap doanya yang baik. Ya. Kita mau memujikan satu pujian untuk mengantar kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Sekali lagi anak-anak. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sampai saat ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama-Mu dan
mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu. Kami juga mengucap syukur kalau sampai saat ini juga Engkau masih tetap mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Kami ingin sekali mendengarkan cerita Alkitab hari ini, Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mampu menyerap dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala dosa dan salah kami, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Pungutlah itu, masing-masing, segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Anak-anak, bagus ya ceritanya? Ya, hari ini ceritanya tentang Tuhan mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Begitu juga dengan kita, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Nah, dalam cerita tadi menceritakan bahwa Tuhan mengirim makanan dari langit. Nah, kenapa ya kok Tuhan harus mengirim makanan dari langit? Ya, karena pada waktu itu bangsa Israel memang sudah nggak punya makanan lagi. Dan memang pada waktu itu kan mereka mulai
masuk pada perjalanan masuk ke padang gurun Sin. Nah, dalam perjalanan itu kan sudah lama mereka keluar dari Mesir. Jadi perbekalan mereka sudah mulai habis, sehingga mereka mulai bersungut-sungut, mereka menggerutu, mereka bergumam, dan itu semua disampaikan kepada Bapak Musa. Mereka bersungut-sungut kepada Bapak Musa. Mereka mengatakan, "Bapak Musa, kami lapar. Istriku juga lapar, anak-anakku juga lapar." Nah, mereka lupa bahwa Allah berjanji akan menyertai kehidupan mereka, akan mencukupkan kebutuhan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, anak-anak ingat nggak cerita beberapa minggu yang lalu bahwa janji Allah selalu dipenuhi. Allah berjanji menyertai bangsa Israel. Nah, contohnya pada waktu kejadian Allah menghukum Mesir dengan 10 tulah karena Fir'aun tetap mengeraskan hati. Allah menyertai bangsa Israel. Sampai akhirnya Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Bangsa Israel boleh beribadah kepada Allah. Nah, itu. Kemudian ketika bangsa Israel berjalan, di depan ada Laut Tiberau, di belakang ada pasukan Mesir. Mereka kepepet, gak bisa apa-apa. Mereka bersungut-sungut lagi. Padahal janji Allah akan menyertai mereka. Betul, Allah tetap menyertai mereka. Dengan cara apa? Membelah Laut Tiberau, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari kejaran bangsa Mesir. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, janji Allah menyertai bangsa Israel itu, Allah memberikan tiang awan dan tiang api. Itu janji penyertaan Allah kepada bangsa Israel. Ketika mereka melewati padang gurun, Allah memberikan, kalau panas, Allah memberikan tiang awan supaya menjaga mereka, melindungi mereka dari panasnya terik matahari. Nah, kalau malam namanya juga gurun, gelap gulita, sehingga Allah memberikan tiang api, sehingga mereka kalau gelap kan ada batu nggak kelihatan, bisa kesandung jatuh. Tapi dengan adanya tiang api, mereka terpelihara, mereka baik-baik saja. Nah, begitu juga dengan kisah hari ini. Mulailah pada waktu di padang gurun Sin, mulailah bangsa Israel bersungut-sungut. "Bapak Musa, kami lapar. Perbekalan kami sudah mulai habis. Engkau membawa kami ke sini supaya kami mati kelaparan." Nah, apa kata Bapak Musa? Kalian tidak ingat janji pemeliharaan Allah. Allah berjanji akan memelihara kita sampai kita keluar dari Mesir. Nah, apa yang dijanjikan Allah? Ya, Allah kemudian dengan memelihara bangsa Israel, Allah mengirim makanan untuk bangsa Israel. Jadi makanan itu jatuh seperti embun kecil-kecil, rasanya seperti madu, enak, manis. Nah, setiap pagi Allah menyediakan makanan untuk bangsa Israel. Makanan itu disebut mana. Mana setiap pagi
adalah janji Allah, makanan yang dikirim Allah untuk mengenyangkan bangsa Israel. Nah, kalau sore, kalau petang, Allah mengirimkan burung puyuh untuk makanan mereka. Tetapi Allah berpesan ketika Allah memberikan mana, bangsa Israel harus mengambil dengan secukupnya saja, gak usah lebih. Dikatakan di dalam Alkitab, ambillah 1 homer. 1 homer itu kurang lebih 2 liter. Ambil 2 liter saja, gak usah lebih. Perintah itu juga Allah ingin melihat apakah bangsa Israel taat pada perintah Allah apa enggak. Memang ada orang-orang Israel yang taat, mengambil secukupnya seperti yang Allah perintahkan, 1 homer. Tetapi ada juga orang-orang Israel yang nakal, berpikir, aku kok ngambilnya cuma segini, nggak cukup. Nanti besok aku mau makan apa? Kemudian mereka mengambil lebih dari ketentuan. Tapi apa yang terjadi? Kalau Allah mengatakan, ambillah 1 homer, kemudian ada orang yang mengambil lebih, ternyata makanan yang lebih itu besoknya dikatakan di dalam Alkitab berulat dan menjadi busuk. Jadi Allah ingin melihat kesetiaan bangsa Israel, ketaatan bangsa Israel atas perintah Allah. Dengan peristiwa itu, sehingga bangsa Israel menyadari bahwa ketentuan-ketentuan Allah harus mereka lakukan. Kalau Allah memerintahkan mengambil mana 1 homer saja, ya mereka menyimpan mana 1 homer saja, dimakan secukupnya. Kenapa begitu? Karena besok pagi Allah mengirim lagi untuk makanan hari itu. Tetapi pada hari yang ke-6 Allah memerintahkan ambillah 2 kali lipat. Kenapa? Karena esoknya hari ke-7. Hari ke-7 adalah hari Sabat, hari kudus, hari kekudusan, hari kudus Allah, hari perhentian. Sehingga pada hari Sabat orang-orang tidak mengambil mana, dan mana pun tidak diturunkan oleh Allah. Nah, awalnya memang ada beberapa orang Israel yang pada hari ke-6 mengambil hanya secukupnya, sehingga pada hari ke-7 mereka tidak memiliki makanan karena habis pada hari ke-6. Tetapi setelah itu, hari-hari berikutnya mereka taat pada apa yang diperintahkan Allah. Nah, kalau pagi Allah memelihara bangsa Israel dengan memberikan roti mana, kalau petang Allah mengirim burung-burung puyuh untuk makanan bangsa Israel. Nah, anak-anak, itulah pemeliharaan Allah kepada umat Israel. Walaupun umat Israel itu sering menggerutu, sering gendumel, tetapi Allah tetap setia pada janjinya. Janji Allah memelihara bangsa Israel, mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Begitu juga dengan kita. Allah juga selalu mencukupkan kebutuhan kita. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Tetapi Allah selalu memberkati orang tua kita, sehingga kita juga mendapatkan saluran berkat dari orang tua kita. Siapa di antara kita yang pernah kelaparan? Beda loh ya, lapar sama kelaparan. Kalau lapar, Bu Mariati ya pernah karena belum makan, lapar, kemudian makan kalau ada makanan. Tetapi kalau kelaparan itu
ya kita nggak punya makanan apapun, nggak ada yang dimakan, sehingga kita menjadi kelaparan. Allah tidak pernah membiarkan kita sampai kelaparan. Allah mencukupkan kebutuhan kita. Nah, anak-anak, kalau di rumah ada makanan, nah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, caranya bersyukur bagaimana? Caranya bersyukur itu makanannya harus dihabiskan. Kalau makan kue jangan disisakan, jangan terus dibuang. Kalau makan nasi jangan makan nasi separuhnya dibuang. Itu namanya tidak bersyukur. Kenapa? Roti yang sudah kita beli, makanan, nasi yang sudah tersedia, itu hasil jerih payah orang tua kita. Mereka sudah berjerih lelah. Tuhan memberkati sehingga kita bisa beli roti, makanan. Nah, jerih lelah orang tua kita ini kita syukuri dengan menghabiskan makanan itu. Siapa yang suka buang-buang makanan? Mulai sekarang nggak boleh ya. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Karena apa? Karena itu makanan itu adalah bukti Allah memelihara kita. Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, mulai hari ini kita belajar bersyukur kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatanmu dari Tuhan yang akan diberikannya
Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatanmu dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Keluaran 14 ayat 13a. Tetapi berkatalah Musa pada hari itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Amin. Anak-anak, ayat hafalan hari ini dari Matius 6 ayat 11 berbunyi demikian. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bu Mariati ulangi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dihafalin ya, dan jangan lupa kirim. Ya, Bu Ika. Ya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, iya. Sekarang berarti waktunya kita untuk mempersembahkan Betul sekali. untuk Tuhan. Ya. Tapi tetap ya Bu Ika, kok rasanya masih ada yang aneh sih ya? Maskot kita ndak ada, Iya, Pak Jo, sudah beberapa kemana minggu sih? kabur dia itu, nggak Kabur tahu ya? kemana, nggak mau Iya, pulang dia. Mungkin nggak mau pulang. Atau ya? mungkin nungguin itu di Tanah Raja Wali Timur Iya, sana. mungkin Katanya kan bisa. kemarin banyak orang buang sampah sembarangan. iya. Jadi mungkin Dia dia jadi di sana satpam kali ya. nungguin, dia jadi satpam. Ya nggak apa-apa deh. Iya, iya. Ya, kita akan bersama-sama mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Kita akan iringi dengan pujian Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Jangan lupa siapkan persembahan kalian ya anak-anak. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka jiwaku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya anak-anak, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau selalu sudah menyertai kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau sertai kami, Kau mampukan kami untuk kami boleh melakukan firman yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar kami menjadi anak-anak yang setia dan anak-anak yang tidak pernah khawatir karena kami percaya Tuhan selalu beserta dalam hidup kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap kegiatan kami yang kami masih lakukan di rumah. Kau selalu sertai kami dalam kami belajar melalui online. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami dan Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami boleh melaluinya dengan baik, kami boleh belajar dengan baik meskipun dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap orang tua yang sudah Kau berikan berkat kepada mereka, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat apapun yang sudah Kau berikan kepada mereka untuk menghidupi kami. Kau selalu menyertai mereka, Kau selalu jagai mereka Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kami berdoa supaya orang-orang yang bekerja keras untuk menemukan vaksin untuk segera melenyapkan COVID ini, kiranya Kau selalu menyertai mereka supaya COVID ini boleh berlalu dan kami boleh beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Pak Jus, kita sudah tiba di penghujung ibadah-ibadah ibadah pada pagi hari ini udah mau selesai. Tapi enggak usah khawatir, kita ketemu lagi dong minggu depan. Kita semua tidak perlu khawatir. Sebab Tuhan selalu menyertai kita dan Dia akan senantiasa memberikan damai sejahteranya untuk kita semua. Amin. Ya, kita akan bersama-sama memujikan lagu terakhir kita, yaitu Damai yang diberikan. Yuk bangkit berdiri semua. Tetap harus masih semangat semuanya ya. Damai yang diberikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sekali lagi anak-anak, tetap semangat. Iya. Ingat bahwa Tuhan senantiasa memberikan damai-Nya untuk kita. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya Yesus Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Sampai ketemu lagi anak-anak. See you. Bye-bye. Happy Sunday.